Pemirsa, pencarian melalui darat, laut, dan udara kembali dikerahkan pada hari ketiga operasi pencarian dan pertolongan pesawat Sriwijaya. Sebanyak 53 kapal dioperasikan untuk fokus pencarian puing dan korban di area laut. Titik pencarian pesawat Sriwijaya diperluas hari ini menjadi sebanyak 6 titik dari yang sebelumnya 4 titik pencarian. Selain itu, kapal juga ditambah dari 30 menjadi 53 kapal. 2.600 personel yang tergabung dalam tim pencarian juga dikerahkan. Tim pencarian akan menempuh jalur darat dan udara dengan memanfaatkan 13 alutsista udara. Meskipun pencarian akan berfokus di wilayah dasar laut, namun area permukaan laut masih menjadi konsentrasi tim pencarian. Dikhawatirkan puing pesawat atau korban terbawa arus air sehingga tidak menutup kemungkinan penemuan di sekitar permukaan laut. Jadi hari ini kita menyiapkan beberapa unsur udara, kurang lebih sekitar 12 ya, dari kementerian dan lembaga termasuk dari Basarnas, kemudian dari perusahaan-perusahaan yang ingin melibatkan diri dalam kegiatan ini. Namun demikian, pelibatan unsur udara ini juga akan kita sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Namun demikian mereka semuanya siap. Kemudian unsur laut. Unsur laut ini menjadi ujung tombak untuk bisa melakukan kegiatan. Untuk diketahui bahwa kegiatan yang kemarin kita akan mungkin lebih fokus kepada areal yang sempit, tetapi seperti yang disampaikan Kabadan kemarin bahwa kemungkinan ini akan meluas, ya, akan meluas. Oleh karena itu juga unsur-unsur yang terlibat, ya, kalau kemarin masih sekitar 30-an kapal, sekarang ini hari ini kurang lebih sekitar 53 kapal. Titik pencarian hari ini diperluas sebagai upaya antisipasi puing pesawat yang bergerak akibat besarnya gelombang dalam 3 hari terakhir. Prediksi hari ini pencarian bisa dilakukan lebih maksimal lantaran cuaca yang kemungkinan lebih cerah dibanding kemarin. Dari Jakarta, Rina Anggraini, Maria Oktober, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, operasi SAR jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 masih berlangsung hingga siang hari ini. Betul sekali, hari ini ada 53 kapal yang terdiri dari kapal cepat dan juga KRI yang dikerahkan untuk membantu pencarian dari korban dan juga puing pesawat Sriwijaya Air SJ182. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan Nadia Raisa di Dermaga JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta. Selamat siang Nadia, adakah temuan baru yang ditemukan oleh tim SAR di sana? Ya, Wilson dan juga Stefani, hingga saat ini masih belum ada temuan baru yang dibawa ke posko terpadu JICT 2 tempat saya melaporkan. Tapi tentunya pencarian masih akan terus dilakukan. Pagi tadi 2 kapal kecil Basarnas sudah menuju ke lokasi tempat KN SAR Wisnu berada, dan juga beberapa saat lalu KRI Kurau beserta dengan KRI Semarang juga sudah berangkat menuju ke lokasi pencarian. Sementara itu untuk temuan yang kemarin terakhir kali dibawa ke posko terpadu ini, yaitu ada turbin yang sebelumnya ditemukan oleh tim penyelam yang lalu diberikan atau diangkut oleh KRI Rigel dan diserahkan ke KRI Cucut, dibawa ke posko terpadu ini juga masih berada di posko terpadu JICT 2 tempat saya melaporkan ini. Dan menurut Direktur Operasional Basarnas, untuk hari ini pencarian adalah melalui udara, ada 13 alutsista udara yang dikerahkan. Sementara itu untuk di permukaan air, pencarian juga diperluas hingga ke pesisir. Oleh karena itu juga ada tambahan alutsista, baik itu sebelumnya ada 30 kapal yang dikerahkan, untuk hari ini ada tambahan hingga mencapai 53 kapal, dan juga alutsista pendukung lainnya seperti jet ski, perahu karet, dan juga sea rider yang jumlahnya adalah 20. Dan juga pencarian tetap berfokus di bawah laut, tentunya dengan alat pendeteksi bawah laut dan tim penyelam di sana dengan tetap mencari di sekitar area pantai. Sementara itu juga ada alutsista darat yang dikerahkan untuk membantu, yaitu ada 12 ambulans, dan total keseluruhannya ada 2.600 personil yang dikerahkan. Dan tentunya juga untuk hari ini akan berfokus untuk mencari black box, karena kemarin KRI Rigel sudah berhasil untuk mendeteksi keberadaan 2 black box. Oleh karena itu akan ditambahkan alat untuk mencari dari KNKT dan juga Basarnas dengan mengerahkan alutsista tambahan, yaitu ada dari KN SAR Basudewa yang dikerahkan ke sana. Ya, Wilson dan juga Stefani. Baik.
Nah, Nadia, kemarin Anda juga di lokasi yang sama, di waktu yang sama. Hari ini kan kapal lebih banyak dikerahkan untuk mencari evakuasi. Apakah memang temuannya lebih banyak jika dibandingkan kemarin di waktu yang sama ini, Nadia? Ya, Wilson dan juga Stefani, kemarin memang sudah banyak penemuan dan kenapa hari ini adanya penambahan karena untuk hari ini untuk pencarian memang diperluas untuk di permukaan air hingga ke pesisir. Oleh karena itu pencarian tidak hanya di permukaan air dan di bawah laut tetapi juga akan dilakukan ke pantai. Oleh karena itu dari yang tadinya hanya di 4 titik saja tetapi untuk hari ini diperluas hingga ke 6 titik. Oleh karena itu membutuhkan alutsista yang lebih banyak lagi. Ya, Wilson dan juga Stefani. Iya, Nadia, kalau melihat pencarian di hari kedua kemarin, pukul berapa temuan pertama mulai berdatangan di JICT? Ya, Stefani dan juga Wilson, untuk hari kemarin itu temuan pertama sudah ada sejak pukul 6 pagi, yaitu berupa evacuation slide. Tapi untuk hari ini memang hingga siang ini belum ada temuan baru yang sampai atau dibawa ke posko terpadu JICT 2 ini. Ya, Stefani dan juga Wilson. Baik, terima kasih Nadia Raisa atas laporannya langsung dari JICT Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kotak hitam pesawat atau black box menjadi komponen yang vital dalam mengungkap penyebab kecelakaan pesawat, termasuk Sriwijaya SJ182. Dan berikut informasi terkait black box pesawat. Black box atau kotak hitam pesawat umumnya terdapat di bagian belakang pesawat. Terdapat 2 komponen kotak hitam yaitu Flight Data Recorder atau FDR dan Cockpit Voice Recorder atau CVR. Flight Data Recorder atau FDR merupakan komponen yang merekam seluruh data teknis pesawat, termasuk ketinggian, kecepatan, dan putaran mesin pesawat. Alat ini memiliki durasi rekam hingga 30 jam. Sebagai komponen penting untuk investigasi penyebab kecelakaan pesawat, FDR terbuat dari sejumlah komponen tahan api, tahan air, dan tidak mudah rusak. FDR juga memiliki pemancar sinyal untuk memudahkan pencarian bila terjadi kecelakaan. Sementara Cockpit Voice Recorder atau CVR adalah komponen yang merekam seluruh pembicaraan, baik di kokpit, pembicaraan pramugari, maupun komunikasi pilot dengan ATC. Alat ini memiliki durasi rekam hingga 30 menit. Sebagai komponen penting untuk investigasi penyebab kecelakaan pesawat, CVR terbuat dari sejumlah komponen tahan api, tahan air, dan tidak mudah rusak. FDR juga memiliki pemancar sinyal untuk memudahkan pencarian bila terjadi kecelakaan. Pemirsa, 10 dari 13 anggota keluarga korban Sriwijaya RSJ182 telah tiba di Jakarta. Nantinya para anggota keluarga akan menuju Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. 10 orang dari pihak keluarga korban asal Pontianak tiba di Posko Crisis Center Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pagi tadi. Pihak keluarga korban langsung didampingi petugas gabungan untuk masuk ke dalam shuttle bus. Mereka diantar ke penginapan terlebih dahulu untuk beristirahat sebelum menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani proses identifikasi. Penjagaan yang ketat membuat awak media kesulitan memperoleh informasi dari pihak keluarga. Berdasarkan keterangan petugas, sejak didirikan pada 9 Januari 2021, total sudah ada 47 keluarga yang melapor dan diperkirakan jumlah ini masih akan bertambah. Dan pemirsa, kini kita akan langsung menuju ke Bandara Soekarno-Hatta untuk mengikuti keterangan pers dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Tapi bahwa kita menjadi penghubung ya, karena bukan tidak mungkin nanti Alice Fares juga meminta menghubungkan kami, misalkan pihak bank, misalkan keluarga korban ini memiliki tabungan atau apa begitu di bank, maka kami yang akan menghubungkan dengan perbankan seperti itu, bukan nilainya, sekali lagi bukan nilai rupiahnya,
seperti itu. Bu, izin tanya lagi tambahan mengenai trauma healing yang akan diasistensikan. Sudah kita lakukan. Itu sudah sejauh mana, Bu? Apakah mungkin bila ada keluarga korban yang secara kondisi kesehatan tidak bisa berada di sini ataupun di Tanjung Priuk, apakah mungkin akan ada perwakilan dari dinas sosial di lain kota yang akan didatangi oleh dinsos tersebut, Bu? Betul. Jadi kita ada di Pontianak. Nanti kalau ada keluarga korban di daerah, kita akan datangi. Selain di Pontianak tadi. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Ada yang lain? Gak ada. Ya. Ya, pemirsa, itulah tadi keterangan pers dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang menyatakan ada bantuan dari pihak pemerintah kepada keluarga korban dari pesawat Sriwijaya Air, namun untuk jumlahnya nanti akan dikonfirmasi kembali. Ya pemirsa, keluarga korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di Pontianak terus mendatangi Crisis Center di Bandara Supadio Pontianak. Mereka datang untuk diambil sampel DNA guna kepentingan identifikasi korban. Inilah salah satu keluarga korban pesawat Sriwijaya Air yang mendatangi Crisis Center Sriwijaya Air SJ182 di Bandara Supadio Pontianak. Mereka datang untuk diambil sampel DNA guna kepentingan identifikasi korban. Keluarga diambil sampel liur dan darah untuk melengkapi data antemortem. Yang diambil apa ya, Pak? Yang diambil apa ya, Pak? Sampel darah untuk ini DNA. Sampel darah aja. Dengan sampel darah sama DNA, Pak ya? Sampel darah. Apa? Darah dengan ludah untuk. Dengan ludah.